Sekarang sudah bersama Amel Sani yang sudah bersama jamaah yang insya Allah siap dengan sejumlah pertanyaan. Silakan Amel. Terima kasih Mas Sofyan, Masya Allah Barakallah. Pemirsa, kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Sekarang saatnya kita memberikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya. Di sebelah saya sudah ada salah satu jamaah. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa namanya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismantoyo Mbak. Baik Bapak, silakan pertanyaannya Bapak. Saya mau bertanya kepada Bapak Kiai. Bagaimana cara memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang tata cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini supaya mereka dengan mudah dapat mengerti begitu. Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Tentunya akan dijawab oleh guru-guru kita, namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi Pak Ismantoyo. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdul Muta'ali. Bagaimana mengajarkan generasi-generasi muda ini untuk mensyukuri kemerdekaan yang sekarang ini kita rasakan. Fadal Ustadz. Baik, pertanyaan dari Pak Ismantoyo luar biasa bagus. Ada dua hal yang mesti dilakukan paling tidak ya oleh generasi muda sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia. Pertama, pelajari sejarah. Orang ketika memahami sejarah, dia akan melakukan estafeta. Kenapa para ulama, para pahlawan bisa memberikan kemerdekaan? Berarti kita harus melakukan hal yang sama begitu. Pelajari sejarah. Indonesia dimasuki atau penjajah Belanda masuk ke kita tahun berapa? 1567. 150 tahun tanpa perlawanan. Nggak ada perlawanan. Hingga seorang ulama besar, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya, itu mengumpulkan ulama Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Java, di mana? Di Penjaringan, Jakarta Utara. Para ulama Nusantara kemana aja ente? Ini Belanda datang ya tahun 1500 yang lalu. Ini udah tahun 1700 kok nggak ada perlawanan. Beb, bagaimana kita ngelawan, bagaimana kita bersatu, alat pemersatunya nggak ada. Akhirnya diadakan musyawarah. Apa alat pemersatunya? Bendera. Kita belum punya bendera. Kira-kira benderanya bentuknya gimana? Warnanya apa? Musyawarah bahsul masail. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus baca Sahih Muslim. Dapat hadis pada Babul Maghazi. Bab tentang perang. Perawinya Abdullah bin Abi Qilamah. Apa kata Nabi? Inna allaha zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha. Fa'atanil kanzainil ahmar wal abyad. Kata Nabi, Allah memberikan kepadaku kekuasaan timur dan barat. Allah memberikan kepadaku pusaka warnanya merah dan putih. Yang saya baca itu, cerita ini didokumentasikan di 3 sumber. 1, artikel Ketuhanan Yang Maha Esa Haji Agus Salim, dimuat di Panjang Masyarakat. Kemudian di bawah bendera revolusi, bukunya siapa? Bung Karno. Sama Api Sejarah. Subhanallah. Jadi bendera kita warnanya merah putih, mohon maaf. Yang saya baca ini dari hadis Nabi SAW. Umat Islam ketika disebut hadis Nabi bersatu nggak kira-kira? Bersatu. Maka diputuskan bendera kita merah putih. Makanya orang dulu ya, orang-orang tua kita, orang Nusantara kalau bikin rumah sebelum genteng naik atas, tolong apa itu? Kayunya pakai apa itu? Bendera merah putih, cuma sekarang pakai baja ringan, susah Kiai. Orang Nusantara. Orang Nusantara kalau kalian bersyukur tolong bikin bubur merah putih. Itu sosialisasi Pak. Baca sejarah. Yang kedua apa bentuk syukur? Kalau saya tanya sekarang, ada nggak pahlawan perjuangan yang masih hidup sekarang? Ada nggak? Siapa pahlawan kita yang masih hidup sekarang? Tahu nggak namanya siapa? Namanya masjid. Nggak percaya. Namanya masjid. Ada namanya di Jordan itu the only living of sahabi. Sahabat yang masih hidup, pohon sahabi. Nabi ketika dagang dari Mekah kemana ke Syam berhenti berteduh di pohon itu. Pohon tersebut subhanallah itu tempat Nabi berteduh sampai sekarang nggak mati Pak. Itu sahabat yang menyaksikan kenabian Nabi. Para pahlawan kalau berjuang nggak bisa lepas dari masjid. Haji Omar Said Cokro Aminoto ngajarin Bung Karno dari masjid ke masjid.
1000 masjid di Jawa Barat sebelum merdeka. 800 tuh Haji Omar Said mengajari Bung Karno. Haji Rasuna Said di Kuningan. Bikin dia musola. Sekarang sudah jadi masjid. Dari masjid, Cuk Nyadin pindah dari Aceh kemana? Ke Sumedang. Di hutan, kabur dia. Di tengah hutan dia bikin musola, bikin masjid. Jadi republik kita itu perjuangannya dari masjid ke masjid. Maka memperkenalkan bentuk syukur kemerdekaan bagi umat Islam. Maka apa? Merayakan dengan cara memakmurkan masjid. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Muta'ali, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau perlu anak-anak muda kita ajak napak tilas ya Ustadz ya. Jadi begitu hidup suasana sejarahnya.